Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerita Minang. Dun sana udah uni pendengar. Kali ko ala berada di episode 7 balik dengan judul Harapan untuk Kota Padang. Halo Dun sana, kalian pernah dengar nggak sih tentang Anchor? Anchor tuh dapat mempermudah sana untuk buat podcast. Apa aja sih kelebihannya? Yang pertama tuh gratis alias perai. Sudah tuh ya, nyu ada alek yang bisa membuat sana lebih mudah untuk merekam jom edit podcast langsung dari HP ataupun komputer sana. Beko podcast sana akan didistribusikan di Anchor ke platform ke podcast lainnya, bantu di Spotify, Apple Podcast, dan masih banyak lagi sana. Dan hebatnya, sana bisa dapat PT dari podcast tanpa pandangan minimum. Satu olahnya ada dicik tampe download aplikasi Anchor secara gratis atau buka anchor.fm untuk memulai. Jadi sebelumnya awaknya mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Padang ke-351. Padang kota tercinta, ku jaga dan ku bela. Jadi ikulah kota kita sana, Kota Padang. Dan bisa disebut jika orang yang merantau dan meninggalkan Kota Padang itu memang selalu jadi kangen dan rindu gitu. Entah kok hanya awak sih merasa atau orang lain awak tak tahu. Pokoknya kalau awak pribadi sih merasa seperti itu. Ketika awak lah meninggalkan Padang kok awak mulai terasa rindu dan kangen lah hal-hal yang di dalamnya gitu. Jadi bisa disebut Kota Padang pun tidak bisa dilupakan lah gitu. Oke, jadi memang harapan wak ya untuk Kota Padang kok. Tentunya sebagai wali kota Padang, Bapak Maildi Ansarullah tuh menjadi pemimpin yang harusnya memang memberikan layanannya secara terbaik gitu. Baik dari pelayanan masyarakat tentunya, infrastruktur dan segala macam yang berhubungan jo kemajuan Kota Padang gitu. Amun bukan ahli dalam ranah iko, cuma awaknya hanya ingin menyampaikan harapan awak saja gitu untuk Kota Padang, kan ada salahnya gitu lewat podcast mungkin gitu. Jadi memang banyak untuk di Kota Padang infrastruktur yang apa istilahnya ya, yang belum di upgrade gitu ya, ditingkatkan gitu ya. Soal misalkan ya untuk kasus yang ketik itu dulu jalan raya itu. Emang kalau saya lihat sih di Kota Padang di beberapa ruas jalannya memang alun banyak yang taspal secara utuh gitu. Maksudnya ada yang taspal, ada yang alun gitu. Itu kan salah satu bentuk contohnya gitu. Banyak sebenarnya, cuma yang tahu yang tercalik itu sih saja gitu. Memang banyak jalan raya yang alun diperbaiki gitu ya, bisa sampai itu. Dan alah 20 jalan yang sudah diperbaiki ya, menurut gua tuh bertahap lah gitu ya, mekanismenya kan mudah itu. Nah, mungkin sekaligus tuh. Tapi gua harap sih lebih dipercepat gitu lah. Pembangunan dan segala macam itu. Jembatan kayak kan jembatan rusak gitu kan itu harus diperbaiki karena itu kan bisa sampai fasilitas lah sih. Ya fasilitas yang sangat dibutuhkan warga itu. Biasanya kan kalau di kampung-kampung itu kan penyambung antara kampung C kampung itu kan jembatan biasanya. Kalau itu putih misalkan ya amit-amit ya, misalkan jembatan itu putih, tentu hubungan antara dua kampung itu jadi tersandai gitu. Misalkan dalam bahasa sederhananya mengirim makanan gitu kan, jadi tersandai, produksi tersandai segala macam. Pokoknya distribusi model itulah. Sebenarnya itu yang model itu vital sebenarnya jembatan tuh gitu. Penghubung lah intinya gitu. Kalau ada jembatan kan payah juga gitu kan. Nah, jadi harus diperbaiki lah. Awak harapnya model itulah gitu. Pemerintah Kota Padang. Terus bantuan sosial gitu kan yang mode COVID-19 Padang tuh awak sih alhamdulillah lancar ya bantuin. Ada tersandai ya. Sepengetahuan awak gitu ya. Dan apa lah ya? Intinya awaknya kota kau maju lah, naiknya ketinggalannya kota-kota di Sumatera gitu. Karena kalau awak pribadi boleh menilai gitu ya, Kota Padang masih tertinggal gitu, boleh sabui gitu ya, jauh tetangga sih lah gitu, jauh Pekanbaru misalkan. Awak boleh sabui sih masih tertinggal gitu. Justru malah Pekanbaru sekarang kayak apa ya, kota yang bisa sampai gadang sih Kota Pekanbaru bisa lah anak gitu ya.
Ya pokoknya mesti tertinggal lah, apalagi Medan kan, Medan kan lah jauh mana tuh kita. Palembang guys dan segala macam gitu. Yo harap kota Padang bisa bersaing dengan kota-kota ibu kota yang ada di Sumatera gitu, kayak Medan, Palembang, Pekanbaru gitu. Asal level lah gitu sih nenda gitu. Mungkin tentu ada pengaruh dari Apollo gitu kan, mau kok. Awak di orang awam nggak tahu istilahnya. Ya tentu ada yang mempengaruhi lah dari sektor-sektor tersebut gitu ya. Ekonominya gitu kan, infrastruktur itu kan sedolanya mempengaruhi, istilahnya itu sebagai eh, indikator gitu ya, tolak ukur lah gitu untuk kemajuan kota Padang tuh. Kalau itu ndak bisa diatasi mungkin ya gitu jadinya ndak mempengaruhi kota Padang tuh gitu. Ya kira dosen naik mendengar podcast ngerti nggak sih apa yang mau bicarakan, mungkin ndak ya. Tapi tolong didangasi lah. Nah, iya, aku hanya untuk unik saya gitu ya. Sudah tahu pula ya. Oh, penertiban nih gua. Mungkin petang tuh kan sempat viral ya tentang Pak Mahyildi yang kan sarang di ibu-ibu yang ada di tepi pantai Padang itu kan. Awak nanya komentari soal itu doh. Cuma awaknya eh istilahnya apa ya? Oh, respect lah sama Bapak Mahyildi yang serulah yang mencoba bersikap defensif dan tidak melakukan yo serangan balik lah gitu sampai benda itu. Dan beliau juga memaafkan ibu itu dan tidak memperpanjang urusannya sampai kami jajah atau pengadilan atau apalah gitu lewat jalur hukum nggak do dari Pak Meldi itu tuh. Dan beliau cukup memaklumi dengan masyarakatnya yang ada seperti itu gitu. Jadi wak maklumi lah. Jadi wak respect lah sama Pak Meldi. Tapi sebenarnya sih kalau aku nanya komentari tentang itu sih, memang di tepi pantai itu masih banyak juga sih orang yang menjual gitu. Jadi jalan yang sebenarnya dipakai untuk pedestrian atau pejalan kaki tambah deh ada yang menjual gitu. Sebenarnya itu salah menurut awak ya gitu. Nah, awak sih harapnya pemerintah juga dapat mendukung upaya untuk menertibkan pedagang-pedagang gitu. Ya memang di satu sisi pedagang tuh sebenarnya nyu patuh tapi kan dek kan ada tampe gitu. Istilahnya diambil lah jalan tengahnya gitu untuk memfasilitasi hal tersebut gitu. Pihak dari Pemkot setuju, pihak dari pedagang juga setuju. Jadi ya apa istilahnya win-win solution lah gitu ya. Semua adil gitu. Oh iya, pariwisatanya kalau Wasabi lah belakangan kok lah banyak yang digenjot gitu. Makasih itu sektor pariwisata itu yang paling digenjot di wali kota Padang gitu. Apa aja sih misalnya eh Padang ya. Padang kok Siti Nurbaya Fest tuh nggak salah ada tuh. Yang festival makanan gitu di dekat Bukit Siti Nurbaya tuh. Itu boleh ya. Pokoknya banyak lah event-event yang ada di Padang. Cuma awak saja yang demikian tuh. Ya, itu kan salah satu bentuk cara untuk menarik wisatawan yang datang ke Kota Padang gitu, baik itu domestik ataupun mancanegara itu kan. Nah, sayangnya untuk tahun itu event tahunan kayak Tour de Singkarak itu kan memang salah satunya Kota Padang menjadi tracknya gitu kan. Biasanya tuh tracknya tuh Padang dari Kota Padang ke Kota Padang dari Kota Padang sampai ke Kota Pariaman tuh sana. Memang untuk tahun itu dinonaktifkan atau tidak diadukan gitu. Dek karena COVID kok, dan jika pun diadukan tidak bisa lah karena anggaran untuk tur di Singkarak tuh adalah eh, dipakai untuk COVID-19 itu gitu sana oleh Pemprov Sumatera Barat intinya. Jadi memang itu yang nggak menurun gini di Kota Padang ya, wisatawan tuh. Di gara-gara COVID kah. Jadi intinya baik ya. Ya waktu kan yang terbaik untuk Kota Padang walaupun modenya beko sinetnya terus tumbuh gitu walaupun pelan-pelan gitu.
Ya intinya yang terbaik lah untuk kota Padang tercinta, ku jaga dan ku bela. Oke, dan sedunia terima kasih yang sudah mendengarkan podcast Cerita Minang. Mohon maaf sebelumnya ya kalau podcast kali ku agak semrawut modenya mengecek. Tapi kulah podcast Cerita Minang masih banyak kekurangannya. Mohon maaf ya sana ya. Mohon dimaklumi. Dan untuk sana yang sudah mendengarkan terima kasih banyak atas supportnya, dan jangan lupa untuk follow podcast Cerita Minang di Spotify dan sana ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.